Begitupun sekolah sama. Saya pernah ngajar di Al Husna, sekolah SD Islam. Nggantiin guru yang gebuk murid. Jadi kalau di SD Islam yang favorit itu, setelah kepala sekolah yang mengambil kebijakan, ada orang tua murid bisa ambil kebijakan, bisa berhentiin guru, bisa berhentiin guru. Digalakin aja anaknya. Orang tua murid kan tuh punya forum berhentiin bisa. Guru ini terlalu galak, berhentiin, ganti. Memang nggak ada guru lain sampai segitunya. Padahal tuh guru galak mungkin lantaran memang anak itu bandel. Anak itu nggak bisa dikasih istilahnya dengan kata-kata, harus digebuk. Kan digebuk kan otomatis dia takut besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa malaikatihi habati jalla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid Jami An-Nur yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Ustaz Taufikur Rahman, serta pengurus program Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya, juga bapak-bapak jamaah taklim malam Selasa yang insya Allah senantiasa diberikan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat taufik dan hidayah yang selalu diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita istiqomah dalam menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan ini selalu dan terus Allah berikan kepada kita hingga akhirul hayat. Baru saja kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Itu suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala
yang orang lain belum tentu bisa mengerjakan seperti kita. Mungkin masih di kantor, mungkin masih di jalan, mungkin lupa atau mungkin sibuk karena urusan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang membawa kita senantiasa istiqomah. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang juga merupakan kewajiban, kata baginda Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun. Siapapun yang mengaku umat baginda Rasulullah Muhammad SAW diwajibkan atas menuntut ilmu, karena ilmu adalah salah satu jalan menuju surga, salah satu jalan menuju ridhonya Allah, dan satu syarat untuk diterima sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syarat untuk berbahagia, atau itu di dunia ataupun di akhirat. Kata Nabi, barang siapa ingin bahagia dunia harus dengan cara ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma, dan siapa yang juga ingin bahagia dua-duanya, pengen bahagia di dunia, pengen juga bahagia di akhirat, fa'alaihi bi ilmi. Maka dari itu kita wajib bersyukur, kita nuntut ilmu. Nuntutnya wajib, dapatnya Allah yang nentuin. Walaupun kadang hari ini dapat sampai rumah lupa, yang penting kewajibannya dijalanin. Jangan sampai kewajibannya nggak dijalanin. Dapat dari mana kalau kewajibannya nggak dicari? Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suatu karunia dari Allah kita bisa hadir dimanapun, siapapun gurunya yang benar ambil, hatta itu keluar dari lubang ayam. Kalau emang baik telur ambil. Yang jelas tentunya di sharing kalau emang ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terima. Kalau enggak sesuai, tanyakan pada guru, bener enggak ini ajaran, bener enggak ini ajaran. Kalau enggak terima, ya jangan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang begitu mulia, manusia yang agung, manusia yang begitu cinta kepada kita umatnya, yang di akhir hayatnya ummati, ummati. Beliau udah mau meninggal, mau wafat, masih mikirin kita. As-sholah. Khawatir benar itu baginda Rasulullah Muhammad. Takut kita umatnya masuk neraka. Naudzubillah. Bahkan dalam kisah nanti baginda Rasulullah Muhammad SAW jaga tuh, tapi di sirat jaga dia. Di yaumil mizan jaga. Ada umatnya yang timbangannya buruknya lebih banyak daripada kebaikannya, kan jomblangnya ke kiri. Ibarat keburukan ada di kiri, kebaikan ada di kanan. Ke kiri jomplang dikit, ditambahin pakai selendang Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Karena begitu sayangnya. Jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita masuk neraka. Karena kalau neraka, naudzubillah, subhanallah. Maka dari itu patut kita bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih dalam suasana Rabiul Awal, di mana-mana perayaan Maulid. Patut bersyukur masih ada Maulid, masih ada pencerahan, masih ada Maulid aja umat sudah begini bobroknya. Sudah banyak kalangan remaja yang sudah tidak menjadi figur baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal di setiap maulid diterangkan kisah maulid, Nabi lo begini, Nabi lo begini, Nabi lo begini. Ayo cinta sama Rasul, banyak sholawat, masih banyak. Entah dia lupa, entah memang nggak pernah mau hadir. Karena nggak mau hadir, jadi nggak tahu kisah-kisah. Baca ya memang sekarang, mohon maaf, anak sekarang untuk baca rada susah. Yang ada nonton YouTube. Maka bersyukur maulid di mana paling nggak ada pencerahan, ada informasi. Kan apa sih peringatan maulid isinya?
Bacaan Quran, bacaan tahlil, bacaan kisah-kisah dan nasihat-nasihat, salahnya di mana? Malah bersyukur pemerintah ini banyak penyuluh gitu. Banyak yang menerangkan rakyat, masyarakat. Nabi kecilnya bagaimana? Masih kecil sudah dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Lahir nggak lama ibunya meninggal. Setelah itu pamannya meninggal. Kakeknya terus paman, subhanallah. Kalau bukan di maulid, di mana penyampaian umat? Yang maulid di mana-mana aja masih begini. Bagaimana kalau maulid nggak ada? Bagaimana mungkin masyarakat bisa tahu tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu jemaah sekalian, ayo kita makin bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Memang udah dari sono udah dikasih tahu tuh. Dari kitab Jabur udah tahu akan datang Nabi akhir zaman. Dari kitab Taurat udah dikasih tahu. Bahkan dari kitab Injil pun udah kasih tahu. Nanti akan datang Nabi akhir zaman. Bahkan sempat di zaman Nabi Musa, orang yang begitu bobroknya, ahli maksiat, yang dikatakan udah sampah masyarakat, begitu di akhir hayatnya, tatkala dia wafat, dia membuka salah satu kitabnya Nabi Musa, Taurat. Di situ tulis nama Sayyidina Muhammad Rasulullah akan hadir. Dia yakin dia dapat syafaat dari Allah. Maka diutuslah Musa untuk kau salatkan dia. Yang cerita yang pernah saya ceritakan, dia sampah masyarakat, itu mayatnya dibuang. Karena memang sampah, kerjaannya minum, mabok, judi, maksiat. Begitu wafat dibuang, siapa yang mengurusin sampah masyarakat? Tapi Allah perintahkan Nabi Allah Musa, kau cari mayat itu orang, karena itu adalah waliku. Masya Allah, berkat dia yakin ada Nabi akhir zaman, salatkan kubur. Orang kaget, itu adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan lihat kehidupan seseorang, lihat akhirnya. Jadi jangan kalau melihat orang saat ini mabok lalu jangan juga kita pesimis. Nasihati kan apa? Nasihati, kasihani, doain biar dia sadar. Dia kan makhluk Allah juga. Kita nggak tahu, kita pun nggak tahu, kita yang sekarang taat belum tentu akhirnya naudzubillah summa. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Ada orang yang Barseso, kisah Barseso, ulama besar yang 60.000 muridnya bisa terbang. Itu muridnya yang bisa terbang, bagaimana gurunya? Akhir ceritanya matinya dalam kafir, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu perbanyak ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Minta sama Allah biar mati husnul khotimah. Dan juga jangan bangga kalau sekarang sudah wow, jangan bangga diri, Allah nggak suka. Tawadu, makin tinggi ilmu makin tawadu, makin sopan. Itu ajaran baginda Rasulullah Muhammad. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum muslim, emang dari kita. Basyarun lakal basyar, manusia biasa tapi bukan manusia biasa. Di maha sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berat terasa olehnya penderitaan kamu sendiri, itu baginda Rasulullah begitu merasakan penderitaan kaumnya, begitu sayang sama umatnya. Bahkan dia menghadiskan hadis seperti laksana dua jari yang selalu nempel dengan kaum fakir miskin. Subhanallah. Dia sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagimu, bagi kita semua.
pengen dia selamat kita. Maka dalam kisah di akhirat nanti begitu baginda dibangkitkan dari padang mahsyar, baginda pertama dibangkitkan manusia, dia gelimpungan nyari umatnya. Umati, aina umati, aina umati, mana? Takut khawatir kita masuk neraka, khawatir. Masya Allah. Begitu cintanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kenapa? Penyantun menginginkan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang, Raufur Rahim, dua sifat Allah yang ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rauf Rahim, penyantun, penyayang, lebih-lebih kepada orang yang beriman, yakin Allah adalah Tuhannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusannya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini kan ahli surga semuanya. Kakek moyang kita dasarnya dari surga. Kita harus kembali ke surga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu atas ampunan Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, supaya kita segera minta ampun. Karena kullu bani adamu khata'un, kata Nabi. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'un at-tawabun. Setiap yang melakukan sebaik-baik yang melakukan kesalahan, sebaik-baik yang melakukan maksiat, sebaik-baik yang melakukan dosa kepada Allah, at-tawabun, yakni orang yang bertaubat. Maka segeralah kamu minta ampunan kepada Allah atas surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk la'allakum tattaqun, untuk orang yang bertakwa. Benar, ajaran Nabi itu bang benar. Disyaratkan khutbah Jumat enggak sah kalau enggak ada nasihat takwa. Bapak jemaah sekalian kan yang wajib Jumat nih, kalau ada khotib yang enggak pakai nasihat takwa, sholat zuhur, ittaqullah minimal, ittaqullah haqqa tuqatih, atau pakai bahasa Indonesia, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bla bla bla, berusaha meningkatkan, mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan. Itu syarat rukun daripada khotib menyampaikan nasihat takwa. Setiap minggu ketemu Jumat nasihat lagi, karena benar takwa itu kan kadang-kadang iman, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya dicas terus di hari Jumat, ayo tingkatin takwa, tingkatin takwa, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak dosa istighfar. Nabi ngajarin, bahkan dia nyontohin, bukan ngajarin doang, nyontohin. Enggak kurang 70 kali setiap hari. Kita yang banyak dosa 100 aja udah wajib. Maka guru saya ngajarin, kalau pagi itu pernah saya sampaikan, baca Fatihah buat baginda Rasulullah, baca buat sahabat, buat orang tua, dan minta ampun. Kita minta hajat apa, baca Fatihah langsung istighfar 100 kali. Astagfirullah, pagi tuh. Kan kalau habis subuh, kalau mau yang nggak ada kegiatan langsung berangkat, masih ada senggang tuh daripada waktu tidur. Istighfar Pak, 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai istighfar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina boleh. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala, atau salawat Fatih. Yang bisa salawat Fatih pembuka, pemberi rezeki, Masya Allah 100 kali.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima audika wal khatimi lima sabaqa wa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selesai 100 wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Abdul Jikri fa'lam anahu la, tutup dengan tahlil. Masya Allah, berkah la ilaha illallah. Pas kalau baca dari setelah saya subuh 5:30 selesai, atau jam 6 selesai. Iya. Itu Pak, insya Allah berkah. Masya Allah. Bahkan sejarahnya orang yang ngamalin istighfar, Masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal. Ceritanya pernah saya sampaikan. Imam Ahmad bin Hambal tanpa sengaja ingin melancong ke suatu daerah, nggak ada sengaja. Ada apa ya? Pokoknya jalan aja. Jalan sampai di suatu tempat Isya. Selesai sholat Isya karena perjalanan jauh lelah, tidur di serambi masjid, katakanlah di sini. Merbot nggak tahu ini Imam Ahmad bin Hambal karena nggak ada HP zaman dulu, nggak ada status, nggak tahu karena dipikir orang tua aja aki-aki. Pergi sono, pergi. Tahu Imam Ahmad bin Hambal yang dari jauh udah lelah, merasa dia tawadhu, dia keluar tidur lagi serambi, masih ada, diusir lagi, kata jangan tidur di masjid. Diusir. Melihat orang tua diusir, ada seorang bawa-bapak, Pak, kasihan, masuk sini ke rumah saya aja, ke rumah saya, masuk ke rumah saya. Kasihan Bapak lelah. Iya, dari tadi jalan jauh lelah. Ayo di rumah saya istirahat. Kasih minum kopi, istirahat. Menjelang tidur, Imam Ahmad bin Hambal tidur. Tapi kan tidurnya nggak langsung tidur. Apa zikir, apa pokoknya masih merasakan lelah, tidur belum tidur. Ini yang punya rumah istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia ternyata tukang roti. Bari naro terigu, astagfirullah, astagfirullah. Ngasih air, astagfirullah. Ngadonin, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad bin Hambal perhatiin, orang istighfar mulu. Nyerang roti, astagfirullah, astagfirullah. Ngangkat roti, astagfirullah, terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah tahu. Ini amalan orang istighfar. Pagi bangun sholat, bercerita biasa. Kata Imam Ahmad bin Hambal, dia orang juga nggak tahu bahwa ini orang Imam Ahmad bin Hambal, imam besar saat itu. Tapi karena nggak ada HP, nggak tahu. Kalau dia nggak cerita, Pak mau izin, kata Imam Ahmad bin Hambal. Semalam tatkala saya menjelang tidur, saya perhatikan Bapak sedikit-sedikit istighfar. Mau naruh roti saya perhatiin istighfar. Semua istighfar, apa aja istighfar. Ini izin, mohon maaf, mohon izin, mau nanya. Kalau boleh saya tahu Pak, apa yang sudah Bapak dapat dari karomah istighfar itu? Kaget. Saya alhamdulillah sudah haji, anak saya sehat, apa semua keinginan saya Allah kabulkan. Alhamdulillah, kata Imam. Terus apa yang belum Bapak dapat? Yang kepengen Bapak apa? Ingat dia lupa dia gitu. Oh iya, ada apa, coba sebutin. Saya pengen bang ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, langsung takbir Imam Ahmad. Allahu Akbar, kaget. Loh, takbir ya sih. Anak Imam Ahmad, masya Allah, langsung dipeluk. Subhanallah. Allah yang hadirin, Allah yang hadirin. Kan nggak sengaja Imam Ahmad pengen datang aja itu, nggak kan. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita lakukan dengan segala sesuatu ibadah dengan istiqomah, pasti ada keberkahan, pasti ada keberkahan. Jangan khawatir, perbanyak sholawat. Barang siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan membalas. Allah yang maha balas. 10 Allah ampuni dosa, 10 Allah angkat derajat, 10 Allah kabulkan cita-cita. Subhanallah, sholawat. Istighfar, sholawat, tahlil, itu aja. Istighfar, sholawat, tahlil, masya Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadus bin ni'mah. Saya memang ya dikatakan kalau gaji nggak seberapa, tapi alhamdulillah atas izin Allah dengan saya yang amalin berkat
ijazah dari guru itu saya amalin, alhamdulillah udah 2 kali umroh tanpa wajar kalau ngeluarin uang sedikit, tanpa pembiayaan yang full. Yang pertama rezeki dari Allah melalui mertua bayarin, kan rezeki juga. Yang kedua berkat jamaah, punya jamaah 10 berangkat semua, alhamdulillah umroh 2 kali. Tahadus binikmah dalam arti ialah lantaran istighfar, sholawat, tahlil itu setiap pagi, subhanallah, tambah surah, masih ada waktu baca Waqiah dan berdoa kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan kita agar takwa. Dalam firman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwal kepada Allah, niscaya akan dicukupkan keperluannya. Masya Allah. Takwa aja. Takwa berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha meninggalkan, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sanggup meninggalkan semua dikit-dikit. Emang hobinya mabok, jangan langsung saklek, sakit dikit-dikit. Yang biasa mabok seminggu full, 2 hari kurangin, 3 hari, terus dikit-dikit terjadi gak berasa. Kalau saklek, masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala kait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita nih, alhamdulillah kita termasuk katakan orang-orang, karena kita yakin Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Nabi kita, panutan kita. Jika kamu bertakwa kepada Allah, berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, yang 5 waktu kita kerjakan, alhamdulillah telah istiqomah, tambah yang sunnah. Sebagai penutup penyempurna yang wajib, kalau wajib kurang khusyuk, sholat kita kurang sempurna. Karena kan sholat memang banyak gangguannya. Belum sholat kehilangan kunci, begitu takbir ingat kunci ada di jok motor. Itulah sifat kita. Jadi memang kurang khusyuk. Lagi sholat ini 3 apa 4, lupa. Kurang khusyuk. Kalau 3 4 ambil yang 3, tambahin sekali lagi. Jangan dikurangin. Kalaupun lebih, alhamdulillah lebih sholat kita jadi sunnah. Salat maghrib 3 apa 2? 2. Tambah yang 2, tambah sekali lagi. Setelah istiqomah kita dengan kewajiban, alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib disyukuri itu. Dan merasa rugi, merasa janggal kalau belum sholat sebentar waktu udah mepet. Gimana nih? Jadi ada rasa was-was. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Yang lain kan cuek-cuek aja. Banyak ada nggak teman-teman kita? Sholat udah mau habis, tenang aja, kelewat, tenang. 1 rakaat ditinggal, tenang. Baru astagfirullah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah istiqomah kita dalam taat. Lebih-lebih bisa sholat awal waktu. Anak sekarang mohon maaf banyak yang awal waktu, Pak. Awal waktunya sholat zuhur dikerjakan di awal waktu asar. Sholat asar di awal waktu maghrib. Mau maghrib baru sholat asar, itu banyak banget. Awal waktunya begitu. Sholat maghrib di awal waktu isya, mau isya dia baru sholat maghrib. Naudzubillah. Itu banyak tuh kerjaan gitu. Diundur-undur. Jangan sampai fawailul lil musallin, lalai. Naudzubillah, subhanallah. Suatu karunia dapat istiqomah mengerjakan yang wajib. Bersyukur alhamdulillah ya Allah. Makanya kan kita diajarin begitu assalamualaikum kan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya Allah, nikmati hayati. Alhamdulillah Allah bisa ngerjain sholat yang 5 waktu. Lanjut istighfar kan? Astagfirullahaladzim. Itu takut-takut tuh waktu sholatnya kita kurang khusyuk, lupa. Makanya istighfar kan. Padahal kita baru menghadap Allah, tapi itu dianjurin. Subhanallah, itu ajaran Rasulullah. Begitu agar kita tawadhu. Alhamdulillah, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah karunia. Alhamdulillah karena dapat mengerjakan perintah. Apalagi bisa berjamaah, subhanallah. Istighfar. Dan lanjut dengan sholat sunnah rawatib. Ingat, sholat subuh ba'diyahnya nggak ada. Sholat asar ba'diyahnya nggak ada. Itu jangan sampai lupa tuh. Qobliyah subuh ada, ba'diyah nggak ada. Zuhur, qobliyah, ba'diyah ada. Asar, qobliyah, ba'diyah nggak ada. Maghrib, ada qobliyah sebagian kurang kuat, ba'diyah adanya. Isya, qobliyah, ba'diyah. Subhanallah. Itu sebagai penyempurna. Dan jangan sampai kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, enggan mengerjakan yang sunnah. Itu bukti cinta kita. Bukti, kecuali sibuk memang benar-benar kepepet, kita nggak bisa mengerjakan yang sunnah lantaran memang ada perlu, itu maklum. Tapi kalau memang nyantainya ini ngapa sih, mau kemana gitu. Bahkan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang memang sudah diniatkan istiqomah, seperti ngaji, puasa sunnah, duha yang lainnya, atau sholat-sholat yang lain, kita nih istiqomah. Ya Allah, saya istiqomah ibadah ini. Suatu saat kita lupa atau kita ada ajat, Allah tulis kita ngerjain tuh, subhanallah. Kita nih istiqomah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Kalau ada waktu ngaji, ya Allah, saya nih istiqomah. Kita lupa atau kita ada ujur, itu Allah catat kita hadir, subhanallah. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah hadiahkan untuk kekasihnya, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan furqanan. Furqanan itu kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang enggak baik. Itu kan suatu karunia dari Allah. Kita bisa tahu, oh ini baik nih, kerjain. Oh nggak baik, jangan dikerjain. Gitu. Itu furqanan itu hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan. Wa yukaffir ankum, dan menghapus segala kesalahanmu, menutupi aibmu, dan mengampuni segala dosa-dosamu. Subhanallah. Kita diberiin furqanan, bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Kesalahan, dosa dihapus, aib ditutupin. Wallahu dzul fadlil azim. Dan dosa diampunin. Allah memiliki karunia yang begitu besar itu. Bagi Allah cukup gampang. Buat orang yang bertakwa itu, furqanan kita dapat, bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Aib ditutupin, dosa diampunin, kesalahan dihapus, aib ya Allah subhanallah. Itu kan hajat kita semua. Kita semua pasti punya dosa, tapi lantaran Allah tutupi aib kita, kita nggak jadi malu. Coba kalau Allah buka, berat, masya Allah, malu kita. Ya Allah. Maka dari jamaah yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, terus tingkatin ketakwaan kita kepada Allah. Terus Allah yang tutupi dosa kita, Allah yang ngampuni dosa kita, Allah yang angkat derajat kita, Allah yang berikan kesehatan, Allah yang berikan kemudahan, Allah yang berikan jalan keluar, Allah subhanallah. Allah kita, tempat kita bergantung. Maka dari itu jemaah sekalian bukan Allah subhanahu wa ta'ala, terus tingkatin ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Hadir taklim di mana saja, hadir maulid. Biar kenapa? Ngecas baterai. Dengan hadir maulid kita kan jadi tahu sirah. Oh, Nabi ternyata penyantun, penyayang, sifatnya masih kecil, begini. Dibacakan baru. Kalau nggak dari mana kita tahu? Mau baca buku, kadang ya sudah tua, mata aja dogang liat. Tapi dengan hadir di tempat-tempat majelis, silaturahim dapat, ilmu dapat, dosa diampuni, derajat Allah angkat, subhanallah.
Maka dari itu jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur atas program yang diadakan Ayo Mengaji di RW 012 khususnya. Dan insya Allah nanti diikuti oleh RW-RW lain karena ini merupakan suatu contoh. Karena kan kata Allah, kalau negeri ini beriman, pasti Allah berkahkan kehidupannya. Yang dari langit turun hujan begitu nggak begitu menyebabkan banjir, yang dari bumi tumbuh-tumbuhan. Maka melalui program Ayo Mengaji ini, di An-Nur ada pengajian, di At-Taqwa ada pengajian, di Hidayatul Rahman ada pengajian. Karena ini ikonnya Kayu Ringin RW dulu khususnya, An-Nur, At-Taqwa, Baitur Rahman. 3 masjid tua ini ada pengajian semua setiap malam ada, insya Allah berkah. Berkah susah dibayangin kalau berkah. Kampung berkah itu pencurian sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keributan antar sesama enggak ada. Yang nongkrong-nongkrong enggak insya Allah enggak ada. Itu berkah. Dari mana? Ya dari sebab kita ini ada pengajian lagi pengajian. Kalau pengajian sudah enggak ada, naudzubillah summa naudzubillah. Udah siap-siap, Pak. Generasi kita nanti makin parah. Sekarang aja sudah berasa. Kalau giliran remaja, ini masih jadwal remaja bukan? Kemarin malam minggu remaja, kita bisa lihat banyakan mana yang ngaji apa yang nonton konser, banyakan mana yang ngaji yang menonton bola. Kalau pas dari jadwal bola ada pengajian ada bola, ngaji pasti sedikit, bola yang maka dari itu jemaah sekalian, ayo terus dikasih tahu anak-anak, nasehatin, jangan dimarahin, ajak, ayo ngaji lemah lembut. Anak sekarang kan beda dengan anak dulu. Kalau anak dulu dikasarin takut, anak sekarang dikasarin kabur. Kabur, nggak mau tinggal di rumah, kabur. Jadi kita yang repot lagi kalau dia kabur. Kalau anak dulu digebuk, ngaji digebuk, salah digebuk, nggak ngadu orang tua. Orang tua pun kalau dia ngadu diomelin. Syukur lu mungkin bandel di pengajian. Kalau sekarang ngaji besok agak ngaji lagi. Begitupun sekolah sama. Saya pernah ngajar di Al Husna, sekolah SD Islam. Nggantiin guru yang gebuk murid. Jadi kalau di SD Islam yang favorit itu, setelah kepala sekolah yang mengambil kebijakan, ada orang tua murid bisa ambil kebijakan, bisa berhentiin guru, bisa berhentiin guru, digalakin aja anaknya. Orang tua murid kan punya forum berhentiin, bisa. Guru ini terlalu galak, berhentiin, ganti. Memang nggak ada guru lain sampai segitunya. Padahal tuh guru galak mungkin lantaran memang anak itu bandel, anak itu nggak bisa dikasih istilahnya dengan kata-kata, harus digebuk. Kan digebuk kan otomatis dia takut besoknya. Jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu, terus ajak-ajak anak kita dan doain. Jangan sering dimarahin atau naudzubillah disumpahin, doain. Kalau sekarang belum taat, mudah-mudahan kedepannya taat. Atau kalau setelah kita wafat dia menjadi taat. Karena kita nggak tahu hidayah doa kita dikabulkan kapan. Yang penting berdoa terus kepada Allah. Insyaallah Allah Maha Ghafur. Jadi semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngandelin syafaat, ngandelin salat belum khusyuk, ngandelin sedekah belum tentu diterima, ngandelin haji belum tentu mabrur. Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti cinta kita. Mudah-mudahan kita dikenal dengan salawat, diberikan pertolongan dari Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami dawahum biha subhanakallahumma wa tahdu biha salam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.